Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ribut vaksin Nusantara menyeret ilmu pengetahuan ke dalam gelanggang politik yang tidak kenal juntrungan. Aneh saat argumen mereka yang meneliti tak muncul, yang mengemuka malah suara politisi yang serba masyghul. Repot jika hal saintifik dibereskan secara politik. Urusan ilmiah pun dibawa-bawa dengan rumus intrik. Mengapa vaksin Nusantara didukung politisi berlebihan? Apa bedanya dengan vaksin merah putih yang dikerjakan duluan? Inilah Mata Najwa, vaksin cap dalam negeri. GMP-nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi, bahkan proof of concept-nya juga belum, imunogenisitasnya meningkatkan antibody juga belum meyakinkan. Vaksin kita ini jumlah vaksin kurang, jumlahnya terbatas, yang satu efikasinya rendah, yang satu keamanannya rendah. Nah, mumpung ada produk seperti ini, kita dukung dalam negeri. Ya, polemik vaksin Nusantara dari soal saintifik hingga politik akhirnya berujung pada perjanjian penelitian antara Kementerian Kesehatan, BP POM, dan TNI Angkatan Darat. Bagaimana kelanjutan pengembangan vaksin yang dicap karya anak bangsa ini? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono. Selamat malam Dr. Dante. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Ketua Umum PBID, Daeng M. Fakih. Selamat malam Dr. Daeng. Selamat malam, Pak Dante. Hadir juga Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Golkar, Melki Lakaleka. Selamat malam Pak Melki. Selamat malam, Mbak Nana. Dan hadir juga jurnalis yang kebetulan pernah menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam. Saya juga terhubung melalui sambungan video dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Selamat malam Jenderal. Malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bersedia bergabung di Mata Najwa, walaupun jarak jauh malam ini. Sebelumnya saya ingin ke Dr. Dante dulu, Wakil Menteri Kesehatan. Vaksin Nusantara jadi buah bibir belakangan ini. Kemarin atau 2 hari yang lalu ditandatangani MOU, Ya. Kementerian Anda, Kemenkes, BP POM, dan juga TNI. Persisnya jadi nasib vaksin Nusantara ini seperti apa sekarang? Jadi vaksin Nusantara ini adalah salah satu upaya penelitian yang dilakukan untuk menemukan bagaimana kita akan melakukan vaksinasi secara mandiri. Dengan adanya MOU itu, maka vaksin Nusantara ini didudukkan secara bersama antara Kementerian Kesehatan, kemudian BP POM, dan Kasat. Dengan begitu, maka vaksin Nusantara ini akan diawasi penelitiannya secara lebih cermat, sehingga akan memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang objektif, kaidah-kaidah ilmiah yang objektif, sehingga dengan kaidah ilmiah objektif ini nanti pengawasannya akan lebih baik. Itu dilakukan karena memang ya menemukan sebelum ini proses-proses yang tadi objektif, penelitian yang standar ilmiahnya bisa ditentukan itu belum dipenuhi. Ini suatu pengakuan akan memang kesalahan yang dulu dilakukan? Ada beberapa mekanisme yang memang dilakukan untuk menentukan bahwa sebuah penelitian itu memenuhi kaidah-kaidah objektif, dan salah satunya adalah memenuhi kaidah fase-fase penelitian. Nah, vaksin Nusantara ini sudah menjalani fase 1. Untuk melanjut ke fase kedua, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal lagi. Dengan upaya untuk melakukan pengawasan lebih optimal dan pembinaan lebih baik lagi, maka dilakukanlah MOU hal tersebut. Apakah prosesnya berarti akan dimulai dari awal? Karena misalnya BPPM kan meminta agar proses uji klinis diulang bahkan, karena tadi disebutkan tidak memenuhi proses kaidah penelitian. Jadi vaksin Nusantara ini akan dari nol lagi semuanya? Jadi akhirnya setelah dengan adanya MOU antara 3 badan tersebut, maka vaksin Nusantara ini penelitiannya dimasukkan ke dalam penelitian berbasis layanan. Dengan melakukan penelitian berbasis layanan, maka tidak lagi dilakukan penelitian lebih awal dari awal lagi penelitian fase 1,
tetapi langsung kepada penelitian ke subjek-subjek yang dievaluasi secara objektif. Oke, saya ingin ke Jenderal Andika. Sebetulnya bagaimana porsi dan posisi TNI AD dalam penelitian vaksin Nusantara ini? Karena sejak awal kan kemudian tersebut bahkan terseret-seret, sebetulnya posisinya di mana, Jenderal? Kami kan bukan inisiatornya Mbak ya, tetapi memang ketika Angkatan Darat dihubungi oleh tim peneliti, kita siap. Karena apa? Karena memang Angkatan Darat di RSPAD kita sudah memiliki Cell Cure Center. Nah ini sejak tahun 2017 lalu dan ini juga sebuah pengadaan baru yang teknologinya menggunakan peralatannya juga dari Jerman. Nah sehingga kalau dari segi fasilitas kami punya dan dari segi pengalaman pun kami punya karena memang di Cell Cure Center ini kami memberikan cell-based immunotherapy baik yang sifatnya activating maupun yang sifatnya suppressing. Dan sampai sekarang ini kurang lebih hampir 200-an kasus yang sudah ditangani di Cell Cure Center sini. Sehingga itulah peran kami. Kami punya fasilitas dan kami diminta, kami siap. Kenapa tidak mendukung sebuah penelitian untuk mendapatkan temuan baru. Jadi ini setelah MOU ini apakah kemudian program ini akan menjadi miliknya TNI AD? Bagi saya ini bukan hanya, kan ini penelitian Mbak ya, jadi ini masih jauh, kami hanya ingin membantu karena kami punya fasilitas tadi, nah sehingga kita mulai step by step deh. Tadi pagi tim peneliti sudah memaparkan rencana detailnya kepada Komite Etik RSPAD, dan besok itu dipaparkan ke saya. Tadi juga sudah mendapatkan baik masukan-masukan maupun penyempurnaan. Nah itu yang akan disempurnakan, besok dijelaskan ke saya dan itu juga akan kita komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan sebagai supervisor dari penelitian ini. Jenderal, apakah kemudian berarti ini dana penelitian, anggaran ini akan semuanya menjadi tanggung jawab TNI AD atau pembagiannya seperti apa? Waktu kami diminta, saya menyatakan siap. Karena ini kan bukan pertama kali Mbak. Kita sudah juga membantu sebuah penelitian sejak dimulainya pandemi COVID tahun lalu. Dan kalau saya menyatakan siap, sebetulnya kami siap dalam penyediaan anggaran. Tetapi dalam hal ini memang pihak yang di uji klinis fase 1 itu sudah mulai terlibat. Mereka juga menyatakan akan berpartisipasi. Sejauh mana kita akan bicarakan besok pada saat pemaparan kepada saya. Berarti mitra kerja yang sebelumnya memang sudah terlibat dalam proses vaksin ini ada pihak swasta misalnya, kemudian juga ada yang dari Amerika Serikat. Itu mitra-mitra kerja, sebutlah Aviata Biomedical, kemudian PT Rama Emerald Multisukses. Itu mitra kerja yang masih akan diajak bersama-sama mengembangkan penelitian ini, Jenderal? Saya tidak mengajak, tetapi saya sudah mengatakan bahwa Angkatan Darat siap, with or without them. Jadi dengan atau tanpa mereka kami siap. Toh ini juga untuk kemanusiaan, menghadapi pandemi ini di dalam negeri, kami siap. Tetapi kalau mereka akan ikut pun ya nggak apa-apa. Toh juga kita tidak ada hubungannya dengan komersialisasi maupun rencana-rencana produksi. Bagian itu, jadi bisa dipastikan ini memang tujuannya bukan untuk komersil atau untuk pengadaan vaksin yang memerlukan anggaran negara, dibisniskan dan sebagainya begitu? Pak Andika? Wah enggak Mbak, enggak sama sekali. Kita enggak, kita memang tupoksinya bukan ke situ, kami hanya membantu penelitian karena kami memang punya fasilitas, kenapa tidak? Baik, saya ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, tadi kita dengarkan porsi TNI AD akan seperti itu, kemudian yang jelas ada BP POM dan ada Kemenkes. Ini apakah artinya fungsi pengawasannya akan diambil alih Kemenkes sekarang sepenuhnya atau BP POM akan menjalankan peran apa nih di sini? Jadi Kemenkes nanti akan menjadi pengawas dan supervisor, terutama untuk komite etik. Komite etik ini akan melakukan pengawasan terhadap terjadinya semua proses-proses yang ada dalam penelitian tersebut. Dan pihak Kemenkes akan menjadi pengawas dari komite etik yang ada.
Oke, baik. Kita harus break. Nanti setelah break kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Pak diambil darah pada hari ini untuk diproses menjadi vaksin. Vaksin-vaksin lain tidak ada yang seperti ini. Jadi ini bedanya. Karena apa? Karena vaksin ini dibuat dari dan diambil dari sel tubuh kita sendiri. Vaksin Nusantara. Saya pertama kali, insya Allah berhasil. Vaksin cap dalam negeri itu topik Mata Najwa malam ini. Saya ingin ke Pak Dahlan Iskan dulu. Pak Dahlan, saya membaca tulisan-tulisan Bapak. Kesan yang didapat, Dahlan Iskan itu pembela mati-matian vaksin Nusantara. Tepatkah kesan itu? Apakah salahnya? Saya bertanya tepat jadi Pak, memang betul. Kalau saya bilang terserah Pak Dahlan itu pembela, kenapa tapi Pak? Kenapa Anda merasa vaksin Nusantara ini perlu dibela? Bahkan kemudian ada tulisan Bapak yang menyebut BPOM menyerang. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Baik, ini kan pertama karena tahapnya masih penelitian. Jadi kalau toh saya mendukung berarti mendukung penelitian, bukan mendukung pemasalan misalnya begitu. Nah, kenapa saya mendukung penelitian ini? Karena saya sudah komit kepada diri saya sejak saya transplant dulu bahwa saya akan mengabdikan tubuh saya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Karena itu ketika ada ahli Indonesia berani atau mampu melakukan stem cell, saya menjalani stem cell. Saya sebetulnya mau stem cell di Jerman. Sudah sepakat dengan beberapa orang untuk berangkat dengan biaya 3 miliar. Tapi ternyata ada dokter di Indonesia yang mampu melakukan stem cell. Nah, kalau begitu saya di dalam negeri saja. Dan Anda lihat itu juga terjadi pada saat penelitian vaksin ini, bahwa bisa dilakukan di Indonesia begitu. Nah, kalau penelitian kan harus, kalau ada orang punya ide, kemudian saya nilai cukup masuk akal, karena saya pernah menjalani stem cell, pernah menjalani DSA, pernah menjalani konvalesen, sehingga sepanjang menurut saya masuk akal dan komit dengan apa yang saya katakan bahwa saya harus mengabdikan tubuh saya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka itu harus saya dukung. Bahwa nanti hasil penelitiannya baik atau hasil penelitiannya buruk, kan nanti hasilnya bagaimana? Kan penelitiannya harus jalan begitu. Bahwa nanti buruk ya jangan dipakai. Bahwa nanti baik ya terserah nanti bagaimana. Yang sulit ini nanti kalau ternyata hasil penelitian ini kan baik, terus harus diapakan. Gitu. Kalau kemudian ada yang mengatakan kan bukan hanya hasilnya, tapi proses untuk mencapai hasil itu juga harus prudent, dan proses inilah kemudian yang banyak dinilai. Setuju sekali. Yang kemudian bahkan dinilai oleh BPOM. Jadi setuju sekali. Tapi Anda tetap Anda sudah diambil darahnya Pak Dahlan? Saya sudah diambil darah, tetapi saya tidak memenuhi syarat sebagai relawan. Tetapi saya berdoa mudah-mudahan cukup relawan yang mau menyediakan diri sebagai objek penelitian dan jumlahnya cukup sebagai penelitian sesuai dengan disiplin penelitian. Saya berdoa sekali mudah-mudahan jumlahnya cukup. Saya memang menyediakan diri saya setelah dites darah saya tidak memenuhi syarat sebagai objek penelitian. Sehingga saya juga respect bahwa oh berarti penelitian ini disiplin dengan disiplin penelitian, karena orang seperti saya aja di-exclude dari objek penelitian itu. Karena apa? Karena saya karena saya ini tiap hari minum obat immunosuppression. Saya ini tiap hari minum obat untuk menurunkan imunitas seumur hidup, dan itu tidak boleh menjadi objek penelitian. Saya ingin ke Jenderal Andika, apakah kemudian sekarang RSPAD misalnya masih akan membuka pintu untuk relawan, seperti tadi Pak Dahlan mengatakan, dan saya juga baca banyak yang menghubungi Pak Dahlan begitu, katanya mau jadi relawan. Apakah dengan MOU ini, dengan perubahan fokus terhadap penelitian ini, itu masih akan dibuka, Jenderal? Oh iya Mbak, jadi saya akan lihat dulu paparan besok. Jadi untuk subjek ini diambil dari mana? Apakah
apakah akan dilakukan secara random atau tergantung dari siapa yang sukarela, tetapi yang jelas kan apapun itu selalu ada definisi apa yang menjadi inklusi dan eksklusinya. Jadi kita tunggu besok Mbak, kalau memang itu random ya berarti kita desain dulu apakah simple random sampling atau bahkan mungkin berbasis siapa yang sukarela. Jenderal Andika, saya ingin minta pendapat Jenderal karena kan dalam perkembangannya diskusi soal vaksin Nusantara ini kemudian ada klaim bahwa ini vaksin buatan dalam negeri yang kemudian disesalkan bahwa sesungguhnya komponen utamanya justru dari Amerika Serikat, pemilik lisensi vaksinnya juga dari Amerika, penelitinya juga waktu itu dari Amerika. Jadi narasi-narasi soal nasionalisme, ini bagaimana pendapat Anda soal itu? Ya kalau bagi saya kita jujur aja Mbak, nggak perlu meninggi-ninggikan nasionalisme atau apakah ini terkait dengan luar atau tidak, ya apa adanya. Kalau memang faktanya ada peneliti dari luar atau bahkan misalnya informasi yang diberikan oleh luar kepada, ya apa adanya, biarkan masyarakat tahu dan mereka berhak juga tahu dan itu semua kan lebih baik jujur dari depan, Mbak. Biarkan masyarakat tahu, apakah berarti komitmen dari Anda, Jenderal, bahwa penelitian ini akan transparan, akan terbuka, bisa diakses misalnya lewat jurnal ilmiah atau diakses oleh publik secara luas? Pak Andika? Harus Mbak, harus ya, tapi tadi ya memperhatikan privacy juga, karena kami juga kan sudah, seperti yang saya jelaskan di awal, kita sudah melakukan ini sejak 2017, walaupun bukan untuk SARS-CoV-2 Mbak, tapi untuk cancer, ada yang untuk autoimun, ada yang untuk misalnya stroke, tetapi yang jelas kita akan terbuka, nggak ada yang diumpet-umpetin dan nggak perlu juga Mbak. Tidak perlu diumpet-umpetin begitu ya, karena misalnya kalau kita berkaca atau flashback pada proses awal vaksin ini, sempat sangat tertutup, bahkan Menristek sendiri tidak dapat informasi apapun tentang vaksin Nusantara ini. Jadi ada pertanyaan akan seberapa terbuka ketika MOU sudah ditandatangani, tapi tadi Jenderal mengatakan bahwa ini akan transparan dan publik bisa ikut mengawal bagaimana penelitian ini. Begitu ya Jenderal? Betul Mbak, dan saya nggak malu, ngapain malu? Kalaupun ternyata tidak, setelah kita buka informasinya dianggap kurang bagus atau nggak sempurna, ya nggak apa-apa, kita perbaiki. Kan berangkat dari situ aja. Dan target utama sesungguhnya apa? TNI AD target utamanya dalam ikut mengawal vaksin ini itu apa, Jenderal? Intinya kami punya fasilitas yang memang menurut saya cukup bagus karena tidak terlalu lama juga, masih cukup baru. Dan kami kan, apa yang bisa kami bantu dalam pandemi ini? Kalau kami bisa membantu dalam menyediakan fasilitas, kami siap. Bahkan kalaupun kami harus mengeluarkan anggaran pun, selama itu juga masih dalam batas kemampuan, kami pun siap. Jadi intinya kesiapan membantu aja Mbak. Kesiapan membantu, baik. Saya ingin ke Komisi 9 DPR, Wakil Ketua, Pak Melki. Anda kan, kalau boleh saya katakan, Anda juga termasuk yang begitu menggebu-gebu waktu itu, membela vaksin Nusantara. MOU ini akan menyelesaikan banyak persoalan atau mungkin saja akan bisa berpotensi membuka persoalan baru? Izin buka masker mana? Jadi kalau saya mengikuti dari awal dan sampai pada titik ini sih, saya kira ini salah satu opsi yang paling tepat ya. Untuk kita semua membagi kerja dan proses kita bekerja ini jangan ada yang terhambat. Saya lihat Badan POM ini ngurus yang metode atau platform konvensional aja juga sudah kerepotan. Metode konvensional itu seperti yang sekarang kita lihat yang pakai rekombinan protein atau pakai virus yang aktif atau dilemahkan ataupun mati, itu juga saya kira Badan POM cukup kerepotan. Saya tahu kerja mereka sangat keras. Nah tambah lagi ini platform baru, cara membuat vaksin atau apapun jenis yang kemudian disebutkan itu yang mungkin juga buat Badan POM ini hal baru. Dan bukan cuma Badan POM saya kira, di seluruh dunia pun ini hal baru. Buat cancer sendiri juga masih menjadi sebuah diskusi.
Kemudian apalagi sekarang dipakai untuk sebuah pola baru kita menangani COVID-19. Nah mungkin karena itu kemudian titik temunya tidak bisa kita lihat kemarin. Badan POM datang dengan platform yang seperti biasa yang dikenal untuk pembuatan vaksin. Sementara peneliti ini dengan platform baru. Dan menurut saya kan kami mencoba menengahi itu dari mulai Karyadi. Saya ikut dari Karyadi Semarang itu menengahi. Tapi Pak Kemudian Melki, sampai pada Komisi 9 kita ada yang menilai Anda bukan menengahi, Anda memanas-manasi. Ya, terserah orang mengatakan apa. Saya farmasis ya. Saya farmasis, saya sekolah, saya belajar tentang ilmu-ilmu pembuatan obat semacam ini. Tapi Anda menilai saya melihat bahwa begini, saya melihat bahwa ini kan data ini sebenarnya sangat mudah untuk kalau kita peneliti melihat itu atau orang yang belajar tentang obat itu melihat ini sebenarnya sangat mudah. Oke. Intinya begini ya, data itu menunjukkan bahwa ada aspek keamanan yang kemudian membuat orang berbahaya nggak? Menurut saya nggak ada. Apakah ada kalau potensi BPOM nggak? mengatakan 70% itu. Nah, jadi gini, kalau coba vaksin lain coba kita cek lagi mana. Vaksin lain itu jadi di atas Pak Melki 80%. saya mau tanya, jadi Anda tidak percaya dengan data-data BPOM? Gini loh, kan gini, yang saya bilang tadi itu, yang juga kita lihat dari vaksin yang juga dari luar, itu Sinovac dan lain itu di atas 80% loh. Oke, saya ingin... Sementara gini, saya lihat gini, ada potensi yang saya lihat dari vaksin ini adalah, di kategori pada dosis tertentu itu sampai 100% peningkatan. Dan saya cek peneliti, 3 bulan setelah mereka itu sampai hari ini itu masih konsisten. Angka 100% tapi yang jelas kan dari total kalau patokan kita adalah BPOM, lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan. Itu teman-teman saya banyak di sana, jadi saya setuju otoritas itu dipakai. Cuma yang penting otoritas itu dipakai secara benar, karena kita pun punya fungsi mengawasi. Anda setuju otoritas, tapi saya perlu mengawasi, ketika itu bermasalah saya mesti mengawasi. Saya ingin lempar ke Dr. Daeng, dari ID. Bagaimana penilaian Anda? BPOM kewalahan sehingga mungkin saja miss, tidak terbiasa dengan pola yang baru dan sebagainya? Setahu saya Badan POM tuh ribuan ngurus obat dan banyak juga vaksin ya yang dilakukan penilaian. Mungkin tiap hari Badan POM melakukan itu. Jadi kalau memang Bang Melki bilang kewalahan ya ditambahin lah tenaganya, ditambahin duitnya. Kewenangan DPR itu ya? Ya, itu boleh, saya kan... Tapi Anda setuju dengan penilaian itu? Bahwa salah satu mengapa kemudian ini menjadi kontroversi dan sebagainya karena Badan POM tidak kewalahan sehingga miss begitu? Saya melihat, mohon maaf Bang Melki ya, tidak apa-apa kita diskusi ini. Jadi saya melihat Badan POM masih on the track. Ya, apalagi Badan POM sudah melakukan penilaian ya terhadap vaksin baru yang berkaitan dengan COVID ya, mulai Pfizer yang saya tahu, kok Pfizer Sinovac, AstraZeneca kan sudah tuh dilakukan proses itu. Saya kira juga karena prinsipnya sama, meskipun platformnya berbeda, prinsip penilaiannya itu sama, mulai dari preklinik ya pada laboratorium, pada hewan, kemudian fase klinis pada manusia 3 fase itu sama metodenya. Yang dinilai kan 3 hal utama. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan memang seharusnya memang. Kalau dari laporan, saya bukan orang Badan POM, tapi kalau dari indikator yang dinilai oleh Badan POM itu indikatornya sama dengan vaksin yang lain. Makanya saya bilang Badan POM ini masih on the track melakukan penilaian itu. Jadi itulah Bang Melki yang saya nilai begitu. Ini perspektif kan, perspektif. Oke, baik. Saya tahu Jenderal Andika sudah harus pamit, tapi saya ingin bertanya penutup ke Anda, Jenderal. Pola kerjasama yang nanti akan dilakukan di MOU ini ada Kemenkes, ada BPOM. Apakah sudah ada pola pengaturan? Porsinya akan seperti apa? Karena ada juga kekhawatiran Jenderal dan saya harus sampaikan. Ada kekhawatiran bahwa seolah-olah TNI ini nanti akan dibentur-benturkan dengan BPOM misalnya. Karena apa yang terjadi kita lihat politisasi yang sangat terhadap vaksin Nusantara ini belakangan. Kalau dalam nota kesepahaman, peran BPOM adalah memberikan panduan. Nah, jadi kami pasti akan melakukan koordinasi step by step. Jadi yang diperlukan adalah dengan Kementerian Kesehatan setelah kita siap dengan misalnya penilaian Komite Etik RSPAD, maka kita juga akan komunikasi. Pokoknya sebelum semuanya maju, step by step, kita pasti akan selalu bicara. Hubungan kita dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM juga sudah lama, jadi saya tidak ragu bahwa kita akan kemudian jalan sendiri-sendiri atau tidak terkoordinir. Apalagi sejak awal sudah juga dikawal oleh Bapak Menko PMK sendiri, Mbak. Oke, jadi bahwa kemudian yang jelas komitmen untuk kemudian patuh terhadap berbagai kaidah
dan prinsip-prinsip ilmiah dan sebagainya itu kita juga bisa harapkan itu akan terus dijaga oleh RSPRD dan TNI Angkatan Darat ya Jenderal? Harus Mbak, dan itu kan nama kita, reputasi kita, jadi kami juga nggak mau tercemar dan kami juga nggak ada kepentingannya kok dalam komersialisasi atau produksi nanti. Jadi sama sekali tidak ada agenda interest sedikit pun. Yang ingin kami lakukan adalah mempersembahkan apa yang kami punya, apa yang kami mampu lakukan, apa adanya. Baik, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam Mbak, terima kasih. Mata Najwa masih akan kembali karena masih banyak kontroversi kalau kita bicara soal vaksin. Setelah pariwara, tetap di sini. Peneliti kami yang di situ disebutkan itu belum pernah terlibat atau dilibatkan secara langsung dalam penelitian tersebut. Bahkan juga belum pernah melihat protokol klinisnya, protokol uji klinisnya. Nah, sehingga itu kan sulit untuk menjadi anggota kalau juga tidak tahu detail dari penelitian tersebut, belum pernah tahu protokol penelitiannya, dan juga selama ini belum pernah diajak diskusi secara langsung. Ya, sebelum masuk ke RSPAD, vaksin Nusantara diklaim sempat diteliti bersama sejumlah kampus. Bagaimana menilai proses penelitian vaksin ini? Saya sudah terhubung melalui sambungan video dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Profesor Zainal Mutakin. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kak Nana. Prof, apa yang Anda lihat terjadi di balik ramai-ramainya vaksin Nusantara ini sampai kemudian ada MOU yang tadi kita bicarakan? Jadi saya cuma melihat ini kita belum bicara soal vaksin, ya sebagaimana BPOM bekerja keras untuk menyetujui banyak macam vaksin. Tapi di sini kita masih bicara tentang platform riset untuk menemukan calon vaksin. Jadi kita belum bicara soal vaksin yang belum, ini vaksinnya belum ada. Tapi ini adalah riset untuk mendapatkan atau menemukan calon vaksin yang bekerjanya berbeda dengan yang lain. Kalau ditulis, silakan Prof. Kalau ditelisik lebih jauh, kunci dari sebuah riset adalah prosedur baku sains, ya kejujuran dalam hal memenuhi prosedur itu menjadi hal yang utama sekali. Dan itu yang Anda lihat tidak ada ketika awal ini terjadi atau apa kekhawatiran Anda soal itu? Jadi kita khawatir, saya sebagai orang yang ada di Universitas Diponegoro, saya bukan seorang ahli vaksin, ini sebagai sebuah disclaimer, saya bukan seorang ahli virus, tapi sebagai seorang ilmuwan, ya kita itu punya suatu ekosistem riset yang sudah baku. Jadi kalau kita bicara soal upaya untuk menemukan obat baru, termasuk vaksin tadi, itu ada tahapan-tahapan yang tadi sudah disinggung oleh Kak Nana. Ada tahapan studi praklinis. Itu menjadi syarat mutlak. Ya, walaupun ini darah dari manusia yang dikeluarkan, dikembalikan lagi, tetapi ada proses-proses yang dilalui yang itu membutuhkan memastikan keamanannya sebelum kepada manusia. Jadi perlu kejelasan. Saya mencari data itu, uji praklinisnya ini dilakukan di mana, pada hewan apa itu ikan, apa lalat, apa gitu. Nggak ketemu Kak Nana. Terus tahu-tahu Jukujuk Terawan mengumumkan uji klinis, hasil uji klinis fase 1 bukan di jurnal ilmiah, bukan di forum yang di situ bisa ditanggapi secara proporsional oleh ilmuwan. Tapi di forum konferensi pers yang hanya beberapa menit saja, akhir Februari. Oke. Ya. Apakah alasan itu juga kemudian kenapa Anda sempat membuat surat terbuka yang Anda tujukan? Kenapa Anda menunjukkan surat terbuka itu ke tamu saya malam ini, Pak Dahlan Iskan, Prof. Zainal? Ya, yang terhormat Pak Dahlan Iskan, saya membaca banyak tulisan Pak Dahlan this way, ya.
di situ menonjolkan seolah-olah di sini sudah ngomong soal vaksin Nusantara. Kita belum sana, kita baru bicara riset tadi Pak Dahlan mengakui bahwa kita belum ngomong vaksin, kita ngomong riset untuk menemukan obat atau vaksin baru. Dan di situ persepsi pribadi, ya pemahaman Pak Dahlan terhadap seorang terawan ini menjadi dasar dan opini yang ini bisa berbahaya kalau sampai banyak masyarakat luas yang tidak paham kita ini di mana. Kita belum ngomong soal vaksin yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi, konteks pandemi ini. Oke. Kita ngomong riset. Dan riset ini ada prosedur baku sains yang intinya satu kok, kejujuran. Oke, dan Anda tidak melihat itu dipenuhi di sini. Saya akan lempar ke Pak Dahlan. Bagaimana Pak Dahlan? Ada surat terbuka dari Prof. Zainal untuk Anda, Pak. Saya kira bagus sekali, apalagi beliau ini dokter beneran. Guru ada yang dokter nggak beneran toh, Pak? Saya kira bagus, dan karena itu saya muat supaya fair begitu. Dan yang memang kelihatannya ini ya kita nggak tahu, tapi kan ini antara bawahan atasan. Mengapa ketika Diponegoro ditunjuk, kenapa tidak ngomong apa adanya waktu itu? Kita kan nggak tahu, kita kan di luar. Nggak ngomong apa adanya bahwa Universitas Diponegoro ini fasilitasnya nggak cukup loh. Kalau menurut saya penelitian yang terbaik ini di RSPAD, karena peralatannya ada, yang mendalami di Drentik juga di RSPAD, sehingga tapi kenapa dulu di Diponegoro? Mungkin ini kan kaitannya karena Pak Terawan dulu menteri, kemudian pengen pemerataan, mungkin UI sudah mengerjakan apa, UGM mengerjakan apa, UNER mengerjakan apa, kemudian Diponegoro belum, mungkin saya tidak tahu, sehingga mungkin perlu pemerataan sebagai menteri, mungkin beliau berpikir begitu, tapi saya tidak tahu. Tapi bahwa tadi poinnya Pak Dahlan, bahwa prosedur baku sains jangan ditelikung, seharusnya ini dibahas, dipublikasikan di jurnal ilmiah dan sebagainya, itu poin-poin yang... Ya, saya setuju sekali. Yang tidak setuju satu. Apa, Pak? Bagaimana harus dicoba di binatang. Itu yang saya tidak setuju. Kenapa, Pak? Tapi kan saya bukan dokter, bukan ilmuwan, sehingga logika saja. Ini kan darah kita diambil, kemudian diambil sel dendritiknya, kemudian diuji cobakan ke binatang. Terus gimana? Bagaimana aja? Saya mungkin Prof bisa menjelaskan. Saya bukan ilmuwan, bukan dokter. Bagaimana, Prof? Ya. Jadi tentang sel dendritik ini sebenarnya sudah dalam 10 tahun terakhir itu penelitiannya berkembang pesat dalam kaitan imunoterapi untuk kanker. Ya, sudah berjalan 10 tahun lebih dan baru satu yaitu untuk kanker prostat yang hasilnya uji klinisnya itu diterima dan dapat izin edar dari FDA. Setelah sekian puluh tahun dengan ratusan clinical trial yang bisa kita lihat di Google. Ratusan jumlah clinical trial terkait dendritic cell sebagai imunoterapi kanker. Belum banyak kanker-kanker lain yang saat ini masih diteliti juga. Tapi kalau ini harus diteliti dengan cara menggunakan binatang, itu mungkin nggak, Prof? Nah, kita lihat semua itu melalui uji praklinis pada hewan coba. Jadi sel manusia dimasukkan binatang, begitu? Jadi tidak satu pun ya yang tidak melalui uji praklinis. Dari kanker ini kita bisa lihat, kita bisa lacak semua. Jadi setiap ada obat baru, ya itu ada data lengkapnya dengan publikasinya. Yang publikasi ini direview oleh ilmuwan yang sepaham, sejenis itu, ya peer review. Ya, Prof tadi Anda katakan Anda khawatir justru opini dari tulisan-tulisan Pak Dahlan Iskan itu bisa membahayakan publik. Apa argumennya sehingga tulisan Dahlan Iskan di This Way itu bisa membahayakan publik kalau bicara vaksin Nusantara? Kita tahu publik ya masyarakat awam di Indonesia itu paternalistiknya kuat sekali. Dia akan ngikut ya pendapat ya pejabat maupun pimpinan kalau itu menyatakan itu baik tanpa melihat bahwa tadi pengalaman pribadi atau apa istilahnya testimoni itu adalah level yang paling rendah di dunia sains sebagai evidence based. Kita butuh studi dengan jumlah kasus yang tertentu, ya mulai dari praklinis tadi, baru kemudian tadi fase 1, fase 2, dan saat ini untuk sel dendritik pada kanker setelah 10 tahun pun masih banyak yang bertahan pada uji klinis fase 2. Saya kasih kesempatan Pak Dahlan bagaimana?
Itu testimoni yang paling rendah, bisa membahayakan. Setuju. Saya kira memang harus begitu. Karena itu kan di tulisan berikutnya setelah surat beliau saya muat, tulisan berikutnya saya declare bahwa saya bukan dokter, saya bukan ilmuwan, dan saya bukan siapa-siapa. Kemudian juga jangan terlalu percaya dengan tulisan saya, tetapi yang saya ceritakan adalah apa yang saya alami. Saya kira fair, terserah nanti masyarakat akan percaya atau tidak. Tetapi ya itu tadi, saya mendukung penelitian apapun yang dilahirkan oleh anak bangsa. Apa betul ini dilahirkan anak bangsa? Saya juga klarifikasi dalam tulisan seri berikutnya bahwa saya anggap vaksin Nusantara yang sekarang namanya bukan vaksin Nusantara, dan sejak awal saya mengusulkan jangan pakai nama vaksin. Ini menimbulkan persoalan karena vaksin punya disiplinnya sendiri, ini punya disiplinnya sendiri. Sejak awal saya sudah menulis jangan diberi nama vaksin supaya tidak konflik. Nah, kemudian tentang bagaimana saya ngomong apa tadi? Ya, padahal tapi jadi apakah misalnya saya tanya, Anda mendukung vaksin Nusantara atau yang namanya sekarang bukan vaksin Nusantara itu karena mempelajari aspek medisnya atau seperti sejumlah tokoh lain yang semata ada lebih perasaan sentimental karena pernah ditolong oleh Dr. Terawan lewat proses? Sama sekali tidak itu. Bahwa saya sudah menyatakan tadi bahwa saya sudah bertekad mengabdikan diri saya untuk ilmu pengetahuan. Jadi karena itu saya menulis terakhir bahwa saya anggap vaksin Nusantara atau apapun namanya itu bapaknya Amerika, ibunya Indonesia. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini karya anak bangsa, tetapi juga jangan dianggap ini sepenuhnya asing, karena nyatanya mereka mempercayai Indonesia, orang-orang Indonesia, karena orang-orang Indonesia ini kebetulan sudah mempelajari bidang itu juga dan ada alatnya, sehingga saya anggap ini bapaknya Amerika, ibunya Indonesia. Gitu. Silakan Prof untuk sekaligus penutup, bapaknya Amerika, ibunya Indonesia, tapi yang jelas ke depannya apa yang menurut Anda pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik? Karena kan ini belum selesai nih, ini masih akan terus berlanjut. Apa dia yang bisa kita petik pelajarannya? Ya, jadi sejak sebelum BPOM mengeluarkan uji klinis fase 1 yang akhirnya dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, itu sudah dibuat protokol bersama antara tim peneliti dan BPOM. Protokol itulah yang harus diikuti, ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Dan itu menjadi dasar BPOM menilai hasil uji klinis fase 1. Dengan segala kekurangan yang ada, sudah diminta oleh BPOM kepada tim peneliti untuk memperbaiki hasilnya. Itu belum pernah dilaksanakan perbaikan laporan berikutnya dari tim peneliti kepada BPOM itu belum untuk perbaikan itu. Bahwa sekarang sudah ada MOU dimulai lagi dari awal dan sebagainya. Menurut Anda jadi itu dilupakan saja, sudah bukan lagi urusan BPOM atau bagaimana? Enggak, saya rasa tetap kita punya organisasi resmi BPOM sebagai wakil negara untuk menjaga masyarakat atau bangsa ini dari segala bentuk obat baru atau vaksin baru atau apapun yang berpotensi belum tentu menguntungkan tapi bisa merugikan. Kita belum tahu hasilnya. Walaupun misalnya itu request, karena tadi Wakil Ketua Komisi 9 bilang ini requestnya kan individual, pasien. Ya terserah pasiennya yang mau minta, resikonya pun ditanggung pasien sendiri. Begitu kan Pak Melki? Di sini kita kan ngomong semua ini sebenarnya kan dalam konteks mengatasi problem sosial massal, problem bukan individual loh. Kalau cancer, betul cancer itu persoalan individual. Kita berdua dengan diagnosa penyakit cancer yang sama, obatnya bisa beda, individual banget. Tapi dalam konteks pandemi, maka persoalan kita bukan individual. Kalau kita ngomong pandemi, dana negara dikeluarkan begitu besar untuk mengatasi pandemi, maka kita bicara tentang hal-hal yang bisa diproduksi massal dengan bukan dendritik. Dendritik tidak punya tempat kalau kita ngomong soal massal. Dendritik tempatnya pada individual dan itu bukan dalam konteks mengatasi pandemi, Kak Nana. Baik. Terima kasih Prof. Zainal sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih, Kak Nana. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Ya, perjanjian penelitian vaksin Nusantara telah disepakati dan akan dilanjutkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Apa yang perlu dicermati dari kelanjutan pengembangan vaksin ini? Saya sudah terhubung melalui sambungan video epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Pandu, tadi kita sudah berdiskusi, tapi saya tahu Anda termasuk orang yang ikut menandatangani waktu itu dukungan kepada BP POM. Betul sekali. Ya, dan setelah melihat perkembangan sekarang sudah ada MOU, apalagi yang menurut Anda perlu dicermati oleh publik? Seberapa penting vaksin ini atau sebelum menjadi vaksin ini penelitian ini dilakukan dan seberapa itu menjadi prioritas yang memang harus dilakukan oleh negara? Kalau prioritas tidak menjadi skala prioritas. Sekarang skala prioritasnya adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada penduduk. Tetapi kalau kita melihat penelitian, ini pun juga harus kita waspadai dalam pengertian bahwa di dalam memorandum yang ditandatangani 3 pihak tadi, saya baca bahwa semuanya sepakat akan mengikuti kaidah-kaidah saintifik dan mengikuti regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu harus melalui Badan POM, tidak bisa tidak. Jadi penelitian ini sengaja dengan berbasis penelitian pelayanan kesehatan, itu penelitian yang sama sekali semu, ya kan, dalam pengertian bahwa ini adalah masih hal yang baru. Ini kita kembali pada kasus di mana kasus cuci otak pada 2018, Kementerian Kesehatan mengizinkan terapi cuci otak untuk penelitian berbasis pelayanan. Tetapi dalam pernyataan Kementerian Kesehatan harus membuat proposal, harus bekerjasama dengan Badan Litbangkes, harus membuat laporan. Ketiganya tidak ada sampai sekarang. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin karena tidak ada dalam sistem. Yang ada dalam sistem, di dalam regulasi yang ada adalah setiap penelitian obat, vaksin baru, itu harus melalui proses yang diketahui, diawasi oleh Badan POM. Itu sudah standar. Tidak bisa tidak. Walaupun itu namanya penelitian berbasis pelayanan. Saya ingin ke Pak Melki, bagaimana Pak Melki? Ya, sebenarnya kita malam hari ini lebih fair itu kalau ada Badan POM dan peneliti. Saya kira kita semua ini kan semua pengamat semua ini rata-rata. Saya mengikuti juga sering sebagai pengamat, udahlah saya terimalah istilah itu. Tapi bagusnya itu ada peneliti dan Badan POM, itu lebih fair di sini. Setahu saya 2 kali kami pertemukan di Karyadi dan di Komisi 9 itu perdebatannya sangat ilmiah. Karena ada Badan POM, ada juga peneliti, berdebatnya serius tuh soal angka-angka hasil penelitian, proses yang dilalui dan kenapa sampai seperti itu hasilnya, kemudian kenapa metodenya begini, itu dibahas semua di situ. Anda sebenarnya tidak ini bukan prioritas Pak Melki? Di Karyadi itu clear kita punya pembahasan, persoalan adalah komunikasinya nggak jalan antara Badan POM dan peneliti. Kalau soal data tinggal dibaca kok. Sehingga saya berkali-kali dalam banyak pengamat saya bilang gini, kalau bisa itu kita jangan mengamati langsung di lapangan. Saya ikuti itu di Karyadi dan saya ikuti di Komisi 9 itu perdebatannya, angka-angka itu kita berdebat dengan sangat baik. Nanti Anda akan hadir Prof. Amin Subandrio kan? Ya. Prof. Amin, Prof. Nidom itu sebagai penengah pernah juga ikut dalam diskusi itu. Jadi menurut saya clear data-datanya. Dan saya mendorong Mbak Nana, saya mendorong pada peneliti gini. Kalau boleh mereka kan sudah sampai 3 bulan sudah ada datanya nih sekarang nih. Bila perlu kirim di jurnal internasional kesehatan yang paling prestisius di Lancet itu dikirim data ini. Biar ini clear semua nih. Dan kita ini kan menghakimi dari luar kan itu yang seharusnya dilakukan gitu sejak awal, dan itu kemudian tidak dilakukan. Saya tuh agak mirisnya saya gini loh, ini yang berdebat semua ini kan bukan ahli vaksin nih. Kita yang duduk di sini nih. Nggak ada yang ahli vaksin di sini nih. Ada nggak ahli vaksin yang duduk di sini nih? Termasuk yang dari para pengamat di luar. Nggak ada yang ahli di sini. Saya menunggu tuh bila perlu peneliti diundang, Badan POM kita duduk di sini. Ini clear kalau kita diskusi. Ini kan semua menghakimi semua tanpa melihat data. Menghakiminya apa tuh menurut Anda? Yang mengatakan bahwa penelitian ini misalnya tidak mengikuti standar, tidak mengikuti kaidah ilmiah. Sekarang kembali ke RSPAD ini Mbak Nana, ini rekomendasi Badan POM. Itu kan kesimpulan BP POM, lembaga otoritas yang Anda akui memang punya kewenangan. Jadi itu bukan penghakiman, itu kan kesimpulan resmi. Jadi gini Mbak, makanya kalau mereka dua ada di sini bagus nih, kalau ada Badan POM sama peneliti. Kayak sekarang kita balikan kepada RSPAD ini. Ketika kesimpulan itu diberikan, Anda mengharap mereka masih terus akan berdebat, kan sudah keluar hasilnya. Bukan gini Mbak Nana, jadi gini. Jadi Anda tidak percaya pada hasil yang dikeluarkan oleh Badan POM? Jadi hasil Badan POM itu, hasil penelitian udah dibahas di Karyadi. Ada kurang lebihnya sudah diperbaiki. Saya kan juga ikuti dari dua belah pihak ini. Kemudian juga di DPR RI juga sama gitu. Hasilnya juga kemudian sudah diperbaiki. Mana yang tidak diperbaiki? Sudah diperbaiki kok.
Kemudian sekarang soal hasil-hasil yang kemudian disampaikan itu sudah juga diperbaiki. Nah, persoalan kita kan gini Mbak Nana, yang kita berdebat ini kan mereka yang tidak ikut dalam proses ini. Oke, sebetulnya. Kalau yang berdebat itu penelitian dan Badan POM kita menyaksikan itu lebih clear menurut saya. Tapi lebih perdebatan clear. itu sudah selesai ketika Badan POM mengeluarkan hasil tahu nggak, Mbak? rekomendasinya. Yang itu Pak yang Melki, tapi dijawab dulu tadi Pak Pandu apa? yang mengatakan bahwa ini bukan prioritas. Anda sependapat sesungguhnya ini bukan prioritas. Soal prioritas yang mana nih? Bahwa sesungguhnya penelitian ini apalagi yang fokusnya bukan pada yang massal, hanya Kan makanya tadi individual, saya ini kalau bukan orangnya prioritas. dari luar mengamati susah gitu. Saya kan juga di situ kan juga mereka kalau ini jadi juga nanti ini harga vaksinnya kurang lebih sama dan ini bisa dibikin massal. Jadi para peneliti dan juga orang yang akan mengamati mengatakan 10 juta per bulan pun mereka bisa bikin gitu. Oke. Jadi kan ini kan makanya ini kalau kita tidak bahas sama orang yang mengamati ini susah kita kan Pak Wamen, persepsi semua nih seberapa ngomongnya. murah ini penelitian ini akan bisa dipasarkan? Penggunaan dendritic cell ini sebagai vaksin ini sangat mahal. Karena darah prosesnya itu sebegini, Mbak Nana. Darahnya diambil, kemudian setelah diambil akan distimulasi oleh growth factor. Teoritis sangat mahal, teoritis. Growth factor ini nanti akan membuat sel dendritik, dan sel dendritik ini akan distimulasi lagi dengan menggunakan antigen. Stimulasi dengan menggunakan growth factor dan antigen tadi itu yang menjadi sangat mahal. Dan penelitian ini sangat susah untuk dibuat secara produksi massal karena harus hospitalized base. Hospitalized base itu saat ini hanya direkomendasikan dan hanya boleh dilakukan di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan proses ini juga yang akan dilewati oleh penelitian di RSPAD kan Pak Wamen? Ya. Kalau begitu pertanyaannya tadi, seberapa prioritas ini? Kalau hasilnya akan menjadi sangat mahal, ini akan individual, tidak bisa dilakukan secara massal, Saya setuju dengan pernyataan dari Pak Pandu Priyono tadi bahwa yang menjadi skala prioritas adalah bagaimana kita melakukan produksi massal vaksin yang bisa digunakan secara mudah, secara murah, dan secara efektif dan gampang dilakukan di masyarakat. Kalau soal prioritas, sebetulnya tinggal sudut pandangnya. Prioritasnya adalah untuk yang massal. Itu kan sudah kita prioritaskan dengan impor Sinovac, dengan impor macam-macam kan sudah prioritas. Kemudian kan harus ada prioritas berikutnya. Bukan berarti menghilangkan prioritas yang utama. Prioritas utama sudah kita lakukan kok. Nah, prioritas berikutnya menurut saya vaksin ini atau namanya bukan vaksin ini itu prioritas sekarang karena inilah yang ditangani oleh di dalam negeri. Begitu. Menurut siapa? Menurut saya harus prioritaskan. Bukan berarti menghilangkan prioritas yang dulu. Yang prioritas yang dulu sudah terjadi. Nah, prioritas berikutnya lagi adalah mendukung vaksin Nusantara. Prioritas berikutnya lagi. Jadi prioritas juga tidak hanya satu. Ada prioritas utama, prioritas berikutnya lagi. Oke, seandainya vaksin Nusantara, vaksin merah putih sudah siap, saya juga siap mendukung. Oke, bagaimana Pak Pandu? Karena kalau kita bicara prioritas, tentunya kan tidak semua. Kalau semua jadi prioritas, nggak ada yang prioritas artinya. Itulah Pak Dahlan Iskan, dia kan pendukung berat gitu ya. Jadi banyak blind spotnya. Sekarang kita menghadapi upaya mempercepat vaksinasi pada penduduk supaya sebagian penduduk itu bisa terlindung oleh vaksin yang sudah terbukti efektif dan sudah aman. Dan kita mempunyai hambatan karena semua vaksin masih diimpor. Dan sekarang sudah ada upaya bersama supaya kapasitas pabrik vaksin di setiap negara seperti Bio Farma itu bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga semua vaksin yang ada yang dibutuhkan Indonesia bisa dibuat di dalam negeri oleh Bio Farma dengan upaya, dengan lisensi, dengan perjanjian sehingga kita bisa membuat vaksin yang cukup untuk dalam negeri dan kita bisa menjadi hub untuk mengekspor ke negara-negara yang tidak punya pabrik vaksin. Keunggulan Indonesia adalah punya Bio Farma. Bio Farma itu kita harus bantu supaya ditingkatkan fungsinya menjadi manufacturer untuk semua vaksin jenis vaksin yang ada dan menjadi hub untuk vaksinasi produksi vaksin di tingkat regional maupun di tingkat global. Pak Pandu, kalau misalnya saya balik, tapi apa salahnya memang dan apa ruginya? Toh kita memang perlu penelitian, toh kita memang perlu alternatif vaksin-vaksin yang lain, dan toh sudah ada wadahnya nih di RSPAD yang memang sebelumnya sudah memiliki fasilitas untuk meneliti jenis vaksin yang kita bicarakan. Jadi apa ruginya, apa salahnya? Ya, kalau mau dilaksanakan silakan, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik di mana harus melewati Badan POM, tidak bisa tidak. Dan itu harus melewati komite etik dan harus juga seperti Profesor Zainal Mutakin tadi,
harus ada bukti pada penelitian pada binatang bahwa sel dendritik ini bisa mencegah untuk virus COVID-19. Nah, ini kan yang selama ini pada binatang adalah untuk mengobati kanker. Kanker sudah ada. Tetapi untuk mencegah pada COVID-19 belum ada sama sekali pada penelitian binatang. Tiba-tiba jam kepada manusia. Itu sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Dan kuncinya adalah taat asas dan taat kaidah ilmiah. Itu yang akan menjadi kunci. Betul sekali. Konsisten. Silakan kalau melakukan penelitian. Tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Jangan sekali-sekali mengambil jalan pintas. Karena itu merugikan kita semua. Baik, terima kasih Pak Pandu sudah bergabung di Mata Najwa. Sebelum break saya ingin ke Dr. Daeng. Saya ingin menanggapi. Tadi kan Pak Pandu sempat bilang tuh soal bagaimana proses cuci otak yang sempat dilakukan. Kemudian tadinya ada syarat-syarat, tapi kemudian menurut Pak Pandu tidak dilakukan sampai sekarang. Saya tahu sebetulnya kalau soal cuci otak dan hubungan dengan mantan Menteri Kesehatan Terawan, IDI itu punya sejarah sengketa sesungguhnya. Ya, jadi ada pemecatan, kemudian juga ada perdebatan soal konsil kedokteran. Jadi seberapa fair IDI melihat proses-proses yang dilakukan oleh mantan Menteri Kesehatan? Begini, supaya tidak terkesan begitu, ya, jangan tanya ke IDI deh, tanya ke Menteri Kesehatan. Karena Menteri Kesehatan itu di eranya Prof. Nila Muluk, itu sudah diperintahkan oleh Komisi 9 untuk melakukan assessment terhadap DSA. Assessment itu sudah dilakukan. Hasilnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi sayangnya waktu itu Prof. Nila belum sempat nyampaikan ke Komisi 9. Silakan. Oh ya, nanti saya tunggu. Bang Melki silakan minta ke Kementerian Kesehatan, itu mudah-mudahan datanya masih ada. Saya tidak berkomentar nanti dianggap oh berhadapan-hadapan. Nah, kita tidak pernah berhadapan. Ini Pak Daeng ini temannya Pak Terawan juga. Kita saya sama Pak Terawan cukup dekat. Jadi yang mau saya pastikan bahwa penilaian dari IDI kemudian juga dari yang lain itu betul-betul tidak ada hubungannya dengan bagaimana hubungan yang selama ini kita lihat kurang harmonis antara IDI dan mantan Menteri Kesehatan. Kan sebelum saya. Peristiwa itu sebelum saya. Itu dengan Mahkamah Etik ya, dengan Mahkamah Etik. Memang secara organisasi Mahkamah Etik dan PBID itu otonom, berbeda. Tapi itu sebelum saya. Sekarang saya dengan Pak Terawan selama beliau jadi menteri kami bersama-sama mendorong program pemerintah penanganan COVID. Tetapi kami ingin meletakkan ini bukan karena siapa-siapa, tapi kami ingin mengemukakan ini karena memang demi untuk masyarakat, supaya masyarakat betul-betul terlindungi. Tadi masalah penelitian Pak Dahlan, penelitian di bidang kesehatan atau kedokteran, itu hanya dua Pak Dahlan yang kita perhatikan, yaitu evidence base-nya, hasilnya yang evidence based medicine. Evidence based medicine ini dijamin oleh sebuah prosedur standar yang dilakukan dengan tahapan yang baik. Hanya itu kepentingan kami, karena nanti kalau prosedur ini tidak ditaati, maka evidence based medicine-nya tidak akan tercapai. Itu persoalan. Baik. Dan di lapangan ini persoalan lagi, nanti yang menggunakan hasil itu dokter juga. Jadi kami juga khawatir kalau ada proses-proses yang tidak mengikuti prosedur, kemudian hasilnya diragukan, atau dalam bahasa agama tercampur lah, subahat lah ya, tercampur antara yang ini dengan yang kurang baik begitu, kami akan ragu-ragu Pak Dahlan. Memberikan kepada masyarakat. Baik, kita harus break. Setelah ini kita akan bicara juga soal vaksin cap dalam negeri yang lain. Kita akan bicara soal vaksin merah putih. Sudah sejauh mana perkembangan vaksin merah putih? Setelah pariwara kami akan bahas, tetap di sini.
Ya, di samping vaksin Nusantara, sebenarnya ada vaksin merah putih yang dikembangkan di dalam negeri, bahkan telah lebih dulu diteliti untuk mendapatkan bibit vaksinnya. Bagaimana perkembangan dan prospeknya? Saya sudah terhubung melalui sambungan video Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam, Mbak Nana. Dan saya juga terhubung dengan Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir. Selamat malam, Pak Honesti. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ke Prof. Amin dulu ya, Prof. Judul Mata Najwa malam ini vaksin cap dalam negeri, Prof. Kalau menurut Anda tuh vaksin cap dalam negeri, vaksin yang seperti apa sih, Prof? Definisinya? Sejauh mana nih ke dalam negeriannya bisa diukur? Ya, ketika kami ditugasi untuk mengembangkan vaksin, ya sebenarnya sudah bicara dengan Bio Farma sejak Januari tahun lalu. Begitu ada ancaman pandemi, kami sudah berbincang-bincang, kita bikin vaksin yuk untuk COVID-19 ini. Nah, apa yang disebut sebagai vaksin merah putih, istilah merah putih itu pun tercetus secara spontan, saya ingat waktu itu dalam rapat dengan Komisi 7 kalau nggak salah. Nah, kesepakatan tentang vaksin merah putih itu adalah satu, dikembangkan berdasarkan virus yang beredar di Indonesia. Yang kedua dikerjakan oleh peneliti Indonesia, dikerjakan oleh lembaga penelitian di Indonesia, diproduksi oleh perusahaan di Indonesia, dan utamanya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tentu kita harus juga bisa membantu negara-negara lain. Tapi intinya itu adalah ciri dari vaksin merah putih. Sampai dengan satu ketika ada satu perguruan tinggi yang juga mengajukan diri untuk ikut dalam vaksin merah putih, tapi ternyata antigen yang dia pakai itu dia pesan dari luar. Nah, kemudian oleh teman-teman menjadi tidak eligible untuk disebut vaksin merah putih karena dia tidak bikin sendiri, dia beli dari luar. Baik, itu ciri dari vaksin. Jadi ada syarat-syarat atau kategori tertentu begitu ya. Kalau kita spesifik bicara soal vaksin merah putih, saya tahu ada beberapa lembaga yang mengembangkan, tapi sejauh ini sudah seberapa jauh yang paling cepat perkembangannya dari berbagai lembaga yang menggunakan beragam platform itu, Prof? Ya, dari 7 institusi yang ikut dalam pengembangan vaksin merah putih itu ada 2 yang diidentifikasi lebih siap, artinya sudah siap dihilirisasi karena sudah ada industri yang siap melakukan proses hilirisasi untuk dilanjutkan ke proses industri, yaitu pertama yang Eijkman kerjasama dengan Pak Honesti dengan Bio Farma, kemudian dari Universitas Erlangga yang bekerjasama dengan satu perusahaan farmasi lain, perusahaan namanya Biotis. Nah, itu mereka sudah ada kesepakatan, jadi sudah jelas hasil penelitian itu ada yang melanjutkan ke proses industrinya. Kalau sudah dilakukan penelitian tapi belum ada yang melakukan industri, kan juga tidak jadi vaksin. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali ada komitmen dari pihak industri untuk melanjutkan hasil R&D yang dikembangkan oleh para peneliti. Demikian, Mbak. Oke, saya ingin ke Direktur Utama Bio Farma. Jadi Pak Honesti ini spesifik bekerja sama dengan Eijkman begitu ya, Bio Farma untuk mengembangkan bibit vaksin. Kapan nih vaksinnya? Pertanyaan publik pastinya itu. Jadi kapan nih ready vaksinnya? Sudah sejauh mana? Ya, sekarang kan tahapannya kita baru menerima seed vaksinnya dari Eijkman. Sekarang kita lagi coba melakukan tes ekspresi, apakah dia muncul antigennya. Kemudian setelah itu baru kita lihat proses berikutnya untuk melihat apakah antigennya memenuhi skala industri. Artinya nanti pada saat diproses, dia bisa bisa mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dari sisi timeline, kemungkinan besar vaksin ini bisa kita produksi sekitar Q2 atau Q3 tahun 2022, Mbak Nana. Karena memang setelah seed vaksin jadi, nanti ada beberapa proses uji klinis yang harus dilewati. Ini juga cukup memakan waktu. Dan kalau ini semua mulus, ya kita mungkin akan bisa mendapatkan semacam emergency use authorization dari Badan POM Q2, sehingga Q3 kita bisa produksi untuk nanti dipergunakan untuk vaksinasi masyarakat. Saya ingin konfirmasi Pak Honesti, apa betul ada kekhawatiran vaksin merah putih ini akan kekurangan relawan begitu? Karena kalau misalnya tadi kita berbicara vaksin Nusantara kan banyak yang berbondong-bondong. Jadi apa nih dasar kekhawatiran bahwa akan kekurangan relawan untuk vaksin merah putih? Sebenarnya bukan kekurangan relawan ya. Kita melihat konteksnya seperti ini.
relawan yang memenuhi syarat untuk untuk jadi bagian dari uji klinis, mereka yang belum mendapatkan vaksin. Sementara kan pada saat ini Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi. Tapi kita juga punya solusi sebenarnya. Banyak uji klinis di dunia itu dilakukan multi-center, Mbak. Artinya bisa dilakukan di beberapa negara. Dan kita juga tahu di beberapa negara di Asia Tenggara mereka juga belum memiliki akses ke vaksin. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan mereka, penduduknya bisa nanti bagian dari relawan yang untuk melakukan uji klinis. Jadi menurut saya sih tinggal masalah strategi kita aja nanti untuk merekrut relawan. Butuh berapa banyak sih Pak? Kalau perkiraan kita Indonesia, ya mungkin kalau kita mengacu kepada proses uji klinis tahap 3 yang Sinovac di Bandung itu 1.620 orang. Tapi karena vaksin merah putih ini mungkin kita nanti akan coba cari sekitar 4.000 orang di Indonesia dan sisanya mungkin nanti untuk bisa mencukupi jumlah sekitar 10 ribuan. Nanti kita coba apakah Filipina, kemarin kita juga pernah komunikasi sih, Filipina mereka juga minat untuk menjadi bagian dari uji klinis di vaksin merah putih ini. Artinya angka 4.000 sampai 10.000 misalnya sih make sense untuk bisa lakukan uji klinis ini. 4.000 sampai 10.000. Baik. Kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Mata Najwa. Vaksin cap dalam negeri, saya ingin ke Prof. Amin Subandrio lagi. Prof. Amin, tadi di awal saya berbincang dengan banyak pihak soal vaksin Nusantara yang kemudian dinilai sebagian orang itu prosesnya cenderung tertutup begitu. Dan BPOM juga sudah mengatakan uji klinisnya harus diulang lagi. Itu vaksin Nusantara. Bagaimana dengan vaksin merah putih? Seberapa kemudian Anda bisa meyakinkan publik bahwa ini prosesnya transparan, Prof. Amin? Ya, dalam pengembangan vaksin ini ada 2 tahap besar, yaitu tahap R&D yang dilakukan di laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan tahap industri yang dilakukan di Bio Farma. Nah, dalam tahap laboratorium tentu kami lakukan di laboratorium juga uji pada hewan, tapi tetap di laboratorium. Belum menggunakan fasilitas yang GMP ya, atau CPOB. Okay. Nah, nantinya ketika sudah masuk di tahapan industri akan dilakukan lagi uji preklinik pada hewan dengan setelah vaksin itu disiapkan dengan fasilitas CPOB itu diujikan pada hewan, uji praklinik namanya, kemudian kalau hasilnya bagus kemudian dilanjutkan dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah, ini yang kita harapkan uji klinik fase 1 itu bisa kita mulai di Q4 tahun ini 2021, tapi tetap makan waktu sekitar 8 bulan. Makanya tadi Pak Onesi menyampaikan baru akan selesai kira-kira Q2 2022 dan diharapkan mendapatkan emergency use authorization dan bisa diproduksi Q3 2022. Baik, Pak Melki, catatan Anda soal vaksin merah putih ini apa saja? Ya, pertama memang Komisi 9 itu kami dari awal itu mendukung vaksin merah putih itu Prof. Amin bisa memberikan testimoni ya. Jadi kami dari awal juga mendorong betul agar secepat mungkin mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku, tapi percepatan untuk penyerahan vaksin merah putih itu berjalan. Dan itu Pak Wamen juga mungkin hadir ya, kita rapat berkali-kali soal merah putih ini, saya hitung sudah 3-4 kali rapat juga kita dorong percepatan. Nah itu sama seperti Nusantara, tidak ada bedanya itu. Nah cuma bahwa hari ini misalnya Nusantara bergerak lebih cepat itu satu soal ya. Yang kedua juga tentu seperti tadi disampaikan bahwa semakin banyak perusahaan dalam negeri yang bisa kan ini penelitian ini dilakukan, kan dia harus cepat juga diproduksi nih. Nah tadi beberapa sudah punya partnernya untuk bisa mempercepat proses produksi. Nah sekarang ini kita masih juga mencari siapa yang bisa juga ketika ini sudah diteliti dan berhasil, mempercepat proses produksi sehingga bisa kita pakai. Karena problem kita di luar perdebatan ini adalah ketersediaan vaksin kita ini masih terbatas. Di luar komitmen dan juga jadwal yang kita lakukan. Itu sudah termasuk kita tertunda cukup serius nih. Saya baru dari Nusa Tenggara Timur, saya cek di sana itu di berbagai acara itu kurang lebih 5% sampai 10% paling tinggi yang sudah divaksin termasuk di kalangan lansia. Dan bahkan petugas-petugas publik juga mereka bilang kami masih kekurangan vaksin gitu. Nah jadi ini sekarang menurut saya adalah kita kan ini emergency use authorization untuk vaksin luar negeri kita lakukan. Nah untuk vaksin merah putih Nusantara dan sebagainya ini menurut saya emergency use authorization adalah kita dalam masa darurat itu harus ada namanya tanda kutip ya. Itu penyesuaian-penyesuaian dalam batas-batas kaidah dan ketentuan gitu. Nah ini harus berlaku sama nih. Vaksin luar negeri kita buat seperti itu, merah putih, Nusantara dan apapun yang kita senang negeri ini juga harus mendapatkan juga model-model kedaruratan itu. Oke. Nah jadi yang saya katakan gini, mana? Jadi
sebenarnya rekomendasi Badan POM nanti kan untuk Merah Putih Nusantara ini juga sebenarnya mereka lakukan. KN Nusantara itu balik lagi ke RSPAD itulah rekomendasi Badan POM. Untuk balik lagi ke RSPAD itu rekomendasi Badan POM. Oke, bagaimana Pak Wamen? Semua platform vaksin itu harus melalui 3 tahap. Yang satu namanya GLP, Good Laboratorium Practice. Yang kedua GMP, Good Manufacturing Practice. Yang ketiga adalah GCP, Good Clinical Practice. Semua itu harus melewati tahapan tersebut sehingga semua produk itu bisa diakui keabsahannya secara saintifik dan secara prosedural medis. Nah, beberapa platform yang nanti akan mulai dipercepat untuk diproduksi, misalnya yang diproduksi oleh Unair. Unair ini mungkin akan kita produksi lebih cepat lagi, mungkin perkiraan kira-kira Q1 2022 dengan bekerja sama dengan perusahaan Biotis. Nah, beberapa platform yang diproduksi secara massal tersebut selama mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan saintifik yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa menjadi tolak ukur yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Kalau tadi dari luar negeri ada emergency approval yang diberikan, apakah memang akan ada kebijakan dari Kemenkes begitu atau dari otoritas yang lain untuk juga membuat satu penyesuaian karena ini kan emergency begitu? Tentu penyesuaian itu tetap akan dilakukan karena status emergensinya, tetapi kaidah-kaidah ilmiah tetap juga harus diprioritaskan untuk mempertanggungjawabkan ini di semua tempat dan semua proses yang ada. Baik, saya ingin terakhir ke Pak Honesti. Pak Honesti, jadi kalau apa yang dibutuhkan sekarang dari publik begitu? Apakah selain tadi tentunya relawan ya, tapi apalagi ini yang bisa dilakukan gitu oleh publik untuk mempercepat? Ada tidak yang spesifik yang bisa dilakukan? Ya, menurut saya sih kalau kita kembali ke pengalaman di uji klinis tahap 3 di Bandung, memang partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadi relawan ini sangat kita harapkan. Karena seperti yang tadi Mbak Nana sampaikan, kita pengen uji klinis ini semua orang tahu, transparan, semua data nanti bisa dibuka. Jadi ini juga dukungan dari masyarakat. Satu itu. Yang kedua memang masyarakat berpikir positif gitu kan. Kita selama ini juga merasa bahwa uji klinis di Bandung itu hambatan dari masyarakat adalah skeptis ya, mereka nganggap ini apakah kita jadi kelinci percobaan dan segala macam. Tapi menurut saya ini saatnya kita bersatu padu sebenarnya bahwa akan ada produksi dalam negeri, produksi anak bangsa yang semua prosesnya mau dilakukan di Indonesia. Tentunya kita semua harus mensupport gitu kan. Semua kegiatan ini bisa berjalan lancar. Gitu Mbak. Terima kasih Pak Honesti. Dan Prof. Amin Subandrio, terima kasih sudah bergabung juga di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Vaksin cap dalam negeri, saya ke ini Dr. Daeng, ini sekaligus penutup. Jadi kontroversi yang terjadi sekarang itu sebetulnya bisa dihindari atau tidak, atau ini justru malah bagian dari kita semakin paham begitu dan bagian dari pendewasaan publik nih. Ya mungkin itu salah satunya ya yang mungkin penting untuk pendewasaan. Itu yang kedua, saya melihatnya kalau dari kacamata medis ya sederhana sebenarnya, tidak usah dibawa ke forum-forum yang mohon maaf, agak politis, ke forum-forum. Kok minta maafnya ke Pak Melki? Iya kan, ini orang DPR. Ini sahabat saya. Jadi memang yang mempolitisir ini Pak Melki dan teman-teman ya. Cuma dalam hal ini agak berada pada kemudian dibawa forum polemik di media. Itu saya kira kurang sehat karena forum ilmiah itu tidak seperti itu. Tidak ada dukungan, tidak ada testimoni, tidak ada sentimen positif negatif, tidak ada testimoni, tidak ada headline yang bombastis. Ya, ilmiah itu netral-netral saja karena yang dicari adalah evidence base, ya, keterbuktian ilmiah. Makanya kami berharap sebenarnya ini sudah sederhana. Seandainya para peneliti begitu dinyatakan ada yang kurang memenuhi syarat, ya udah diskusi terus sama Badan POM, mana yang kurang memenuhi syarat dipenuhi, mana yang kurang dipenuhi. Saya kira kalau itu terus dilakukan tanpa ke publik ya mungkin itu cepat selesai. Ini persoalannya ke publik. Ya setuju begitu tentu. Dan tapi sebelum ini saya ingin mengklarifikasi tadi bahwa ternyata
sel manusia juga bisa diuji cobakan di binatang. Jadi saya nggak mempersoalkan lagi, saya harus klarifikasi itu. Yang kedua bahwa saya nggak bisa jadi relawan. Kalau saya bisa jadi relawan, saya akan jadi relawan di vaksin merah putih. Karena itu harus kita dukung. Dan saya kira begitu. Jadi mungkin setelah ini Pak Dahlan bikin tulisan mengajak orang nanti kalau dibutuhkan Oh, ya, relawan pasti. merah putih. Karena tahapnya kan belum, tapi Ya, kan begitu butuh relawan merah putih, Pak Dahlan akan menjadi sponsor juga ya Pak, mengajak orang menjadi relawan merah putih. Karena tahapnya saja yang belum. Saya kira kesepakatan yang sudah dilakukan itu menurut saya sudah yang terbaik. Artinya bagaimana disiplin harus dilakukan, tetapi penelitian ini terus berjalan. Intinya kan itu. Ya. Baik, Dokter Dante, jadi soal vaksin yang jelas PR terbesar sekarang bagaimana mengejar vaksin lansia, itu jadi prioritas Kemenkes sekarang? Iya, karena lansia itu menyumbang 10% dari angka kejadian, tetapi 50% kematian. Jadi kita harus kejar 50% kematian untuk menyelamatkan bapak dan ibu kita, tante kita yang sudah berusia lanjut usia ini, supaya angka kematian dan fatality rate kita jadi turun. Ini PR yang harus kita kejar ke depan pada saat-saat yang dekat ini. Dan apa yang bisa dilakukan supaya itu? Mengajak orang tua kita, tetangga yang kita tahu masuk kategori lansia belum divaksin, kita dorong semuanya Kita dorong semuanya, ada paket 2-in-1 di mana satu orang yang belum divaksin bisa membawa 2 orang lansia masuk ke tempat vaksinasi, kemudian dia bisa ikuti vaksin. Itu salah satu dan beberapa strategi lain kita bisa kerjakan untuk mempercepat proses vaksinasi untuk lansia ini. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Pak Melki, terima kasih sudah hadir. Saya mau apresiasi ya buat Presiden Jokowi, Pak Muhadjir Effendi dan Menkes, Kepala Badan POM Jenderal Andika dan juga Panglima TNI yang sudah mengembalikan bahwa kita semua bekerja masing-masing, tapi khusus soal vaksin Nusantara ini kembalikan pada ranah penelitian, memakai RSPD, kita apresiasi buat Presiden dan semua jajaran. Baik, dan terima kasih juga sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum. Dalil dan data yang tak bisa diuji biasanya bermasalah. Makanya transparansi dalam riset sudah lama jadi kaidah. Sebab sains memang berkembang karena bisa dibuktikan salah yang memicu riset-riset berikutnya untuk mengisi celah. Sudah biasa rumus baru adalah revisi dari yang lama, pertanda kesalahan dalam riset bisa saja memberi guna. Begitulah cara ilmu pengetahuan terus berkembang, saling menguji masing-masing temuan dengan benderang. Hanya hipotesis yang berhasil tahan segala uji yang dapat ditetapkan oleh konsensus menjadi teori. Membuka diri atas bantahan adalah mentalitas ilmiah, sikap para pencinta kebenaran yang hatinya selalu rendah. Mau vaksin Nusantara, merah putih atau apapun namanya, selama transparan dan ilmiah, niscaya akan punya guna. Jangan gampang terpukau heroiknya jargon dan semboyan. Kebenaran ilmiah ditemukan lewat prosedur pembuktian. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau